Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi bersama tentang sebuah hal yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Sebuah isu yang tidak dapat lagi ditunda, dan sebuah tanggung jawab iman sekaligus intelektual. Di era modern yang penuh dengan teknologi dan kemajuan, seringkali kita lupa bahwa kita hidup di bawah atap yang sama, yaitu bumi yang diciptakan Tuhan. Dan bumi ini, saudara-saudari, bumi ini sedang menjerit, populasi udara merusak kesehatan, perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian, sampah menumpuk di sungai dan di laut, dan hutan yang dulunya hijau kini perlahan-lahan mulai menghilang. Situasi ini bukan hanya persoalan bangsa atau pemerintahan, tetapi juga persoalan moral, spiritual, dan akademik. Ada 3 poin penting yang dapat kita ambil. Poin yang pertama, ekologi dalam pandangan iman Kristen. Iman Kristen mengajarkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk menikmati bumi ini, tetapi juga untuk mengusahakan dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 15 menegaskan bahwa Tuhan menetapkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Artinya, kita bukan pemilik bumi ini, kita hanya pengelola yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga bumi ini. Mazmur 24 ayat 1 menekankan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Maka, merusak bumi berarti mengkhianati kepercayaan yang Tuhan berikan. Kerusakan lingkungan bukan hanya masalah ekologi. Itu adalah dosa struktural dan kesalahan kolektivisme manusia yang lupa akan masalah pencipta. Yesus sendiri memberi contoh melalui banyak perumpamaan yang mengambil gambaran, mulai dari burung, tanaman, tanah, air, anggur. Semuanya menunjukkan bahwa ciptaan memiliki nilai yang indah di hadapan Allah. Maka, menjaga ekologi bukan hanya tugas moral, tetapi juga bentuk ketaatan, iman, dan wujud kasih kepada Sang Pencipta. Poin yang kedua, pandangan dan peran mahasiswa dalam menjaga ekologi. Sebagai mahasiswa, kita bukan sekedar penonton dalam isu lingkungan. Kita adalah kelompok intelektual muda yang memiliki kekuatan analisis, kreativitas, dan energi untuk membawa perubahan. Mahasiswa adalah agen transformasi sosial, dan itu termasuk transformasi ekologi. Ada 3 peran utama mahasiswa dalam menjaga ekologi. Yang pertama, peran intelektual. Yang kedua, peran moral dan sosial. Dan yang ketiga, peran teladan. Poin yang ketiga, iman Kristen dan mahasiswa. Itu merupakan satu persekutuan tanggung jawab. Jika iman Kristen memberi landasan spiritual dan moral untuk menjaga bumi ini, maka mahasiswa memberikan tenaga dan pemikiran untuk mewujudkannya. Ketika keduanya disatukan, terbentuklah suatu kekuatan yang harus menjadi landasan, di mana iman yang bekerja melalui intelektualitas. Sebagai mahasiswa Kristen, kita memiliki identitas ganda. Kita adalah anak-anak Tuhan sekaligus pelajar yang dipanggil untuk berpikir kritis dan bertindak nyata. Kita memilih bumi bukan hanya sebagai objek penelitian, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga.
kita memahami bahwa setiap aktivitas akademik dan sosial kita menjadi ibadah bila dilakukan dengan kesadaran ekologi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan ekologi bukan akan selesai hanya dengan kata-kata. Kita dipanggil untuk bertindak. Tindakan kita mungkin sederhana, mulai dari mengurangi sampah, membawa botol minum sendiri, menanam pohon di sekitar lingkungan, menghemat listrik, atau mengikuti komunitas peduli lingkungan. Namun, ketika kita melakukannya dengan iman dan kepedulian itu, maka Tuhan memakainya untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Poin yang terakhir. Untuk itu, mari kita merenungi bersama. Apa arti iman jika tidak menyentuh bumi tetapi kita hidup? Apa arti pendidikan jika tidak memberi perubahan bagi dunia? Sebagai umat Tuhan dan sebagai mahasiswa, marilah kita memadukan suara iman dan kekuatan intelektual untuk melindungi bumi yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjaga. Mari kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga peduli akan lingkungan. Bukan hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Bukan hanya berbicara, tetapi juga berbuat. Biarlah bumi ini menjadi lebih teduh, lebih bersih, dan lebih layak untuk kami huni, karena kita hadir sebagai garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.